Selamat pagi menjelang siang teman-teman, karena hari ini sudah kisaran jam 10. Boleh juga dong kalau jam 10 pagi. Boleh juga jam 10 siang teman-teman. Teman-teman semuanya di seluruh Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, semua sahabatku yang mulai dari Irian, Flores, Lombok, Sumbawa, Bali, yang ada di Jawa, yang ada di seluruh Kepulauan Seribu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, juga yang di Halmahera Timur, Barat teman-teman, di Kepulauan Halmahera. Selamat pagi menjelang siang. Mohon doanya teman-teman agar kita semuanya senantiasa sehat, senantiasa berbahagia bersama keluarga. Saya pengen berbagi kepada teman-temanku semuanya di hari ini. Kemarin ada teman-teman yang bilang mungkin ini saya turuti dulu. Saya nggak pakai baju karena keringatan teman-teman. Jadi saya tunjukkan bibit pisang yang mulai tumbuh itu. Teman-teman semuanya, di Indonesia hari ini masih berkutat masalah pupuk terus untuk petani di seluruh Indonesia, karena pupuk untuk subsidi itu lagi dikurangi besar-besaran dari beberapa tahun terakhir ini. Jadi bagi petani-petani ini sangat membutuhkan pupuk sebenarnya. Karena kemarin dapat informasi pupuk itu hanya dapat sekian kilo begitu. Jadi kalau lahannya sewolon dan 1/4 hektar itu hanya dapat sekian kilo begitu. Kemarin ada bilang yang bercanda, tetapi juga saya ambil hati teman-teman. Pupuk itu tidak untuk enak ngopi ya gitu. Karena hanya kiloan itu teman-teman. Itu saya anggap bercanda. Kalau dibuat ngopi juga nggak bisa teman-teman. Tapi mungkin ekspresi menyuarakan ini teman-teman, menyuarakan kebenaran terkait kebutuhan pupuk. Teman-teman semuanya, petani itu jujur, antara petani yang kaya, super kaya itu dengan petani yang cukup di bawah rata-rata itu, maaf dikata nih teman-teman, yang layak mendapatkan subsidi pupuk itu lebih banyak daripada yang tidak wajib membutuhkan pupuk. Yang punya sawah aja bingung teman-teman beli pupuknya untuk subsidi. Apalagi penyewa-penyewa seperti saya ini. Ini semakin tercekik terkait kebutuhan pupuk. Karena ada pupuk sedikit dibeli tidak boleh. Karena apa? Tidak masuk daftar yang wajib menerima pupuk. Alasannya tidak memiliki lahan. Nah, sedangkan kita ini ya jujur sudah tidak punya lahan, lahannya sewa, yang punya tanah pun juga agak peduli bagaimana RDKK-nya dan sebagainya. Jadi nangis lur. Jadi nangis, semua nangis petani itu. Jadi banyak
petani-petani yang sewa lahan. Gitu. Yang punya lahan aja bingung, apalagi yang sewa lahan kayak kami-kami ini. Kami semakin bingung ini sebenarnya. Tapi kalau kita berlarut-larut bingung teman-teman, kita berlarut-larut bingung. Nah, padahal kita juga kebutuhan seharian sangat luar biasa. Kita harus berinovasi. Sebenarnya saya mulai SMA dulu sudah berinovasi membuat pupuk sendiri. Tapi kadang-kadang terbentur oleh waktu sehingga kita harus meninggalkan dulu aktivitas membuat pupuk kompos itu. Dan hari ini teman-teman, saya ingin mengajak kepada teman-temanku semuanya, sambil menunggu pemerintahan yang baru, kita berdoa orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang kita pilih itu besok itu juga ikut memikirkan kembali untuk tinjau kembali apa yang telah diputuskan oleh saudara-saudara kita yang di Jakarta itu. Jadi mohon ditinjau kembali. Kalau kebijakannya itu hanya seperti itu, ya kita ini repot. Kita hanya berhak bersuara, kita berhak hanya berkoar-koar saja. Memang faktanya begitu. Dan rata-rata beliau-beliau semua ini bukan seorang petani itu. Politisi-politisi itu. Makanya mungkin kalau kritik ini, teman-teman, kita harus bergandengan tangan. Kritik yang baik, ya tolonglah dikaji ulang terkait kebijakan yang sudah itu. Sambil menunggu kebijakan yang baru seperti harapan kita, teman-teman, kita solusinya hari ini membuat pupuk kandang yang kita fermentasi. Ya, kita fermentasi. Ini bidangnya kita siapkan. Jadi besok bisa kohenya sapi, kohenya kerbau, kohenya kambing. Ya. Nah, kita kasih bakteri yang menguntungkan untuk tumbuhan untuk menguraikan kohe-kohe itu. Nanti juga dikasih kandungan P, kandungan N, kandungan K. Ya, kita oplos jadi satu agar mengurangi ini teman-teman, ongkos produksi. Jadi maaf teman-teman, kadang-kadang ada beberapa teman-teman Pak Santo ngomongin gedang, ngomongin politik gitu, ngomongin kebijakan. Teman-teman mohon maaf nih. Jadi apapun yang terjadi, suka tidak suka, kita seorang petani ini juga membutuhkan kebijakan-kebijakan politik. Jadi kalau teman-teman mohon maaf ada banyak yang nyinyir kalau saya sekali-kali membahas kebijakan-kebijakan itu, ya mohon maaf deh. Kita bersuara untuk kepentingan kita semua, rakyat Indonesia. Karena saya backgroundnya adalah orang sosial, background saya juga seorang petani, background saya juga seorang pendidik, background saya ketepatan ya orang politisi. Jadi saya memang dulu ini teman-teman pernah juga mencalonkan anggota DPR, meskipun kurang beruntung 2 kali. Tapi dulu saya pengen nyalon DPR itu agar kebijakan-kebijakan yang pro petani begitu. Jadi saya beribu-ribu mohon maaf kepada teman-teman manakala saya ngunggah-ngunggah sesuatu yang berbau politik, teman-teman nyinyir, ya saya mohon maaf gitu. Tapi ini suara saya, yang hak saya untuk menyampaikan sesuatu untuk kepentingan kita bersama. Makanya hari ini juga benar-benar sangat prihatin teman-teman. Tapi ya sudahlah, karena kebijakan pemerintah begitu, karena ada rasa nanti kalau subsidi banyak itu ya gunakan orang lain, ya sekarang sama saja ini. Pupuk itu ini biar tahu semua, pupuk yang subsidi itu teman-teman, pupuk yang subsidi
harganya 115 sampai 125 itu sekarang di tangan-tangan orang-orang hebat, pupuk subsidi itu sekarang menjadi 250 sampai 300.000 loh subsidi itu. Urea ataupun Ponska. Apakah lebih ngeri itu? Makanya teman-teman yang biasa nyinyir gitu, ya mohon maaf. Sekali saya tegas hari ini susahnya kita. Mestinya pupuk ada, kita bingung. Kalau kita jujur ini, saya mewakili teman-teman yang mohon maaf nih. Bagi teman-teman pengusaha nggak berat pupuk Mutiara harganya seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang hari ini ekonominya di bawah standar kemiskinan atau memang butuh-butuh kurang mampu, pengen berusaha, jangan bilang berusaha nggak butuh modal. Butuh modal, butuh relasi itu. Kalau teman-teman bilang ada seorang, banyak sih teman-teman saya tuh, banyak pengusaha-pengusaha. Modal itu nomor sekian itu. Iya, bagi Anda yang memiliki jaringan. Nggak punya memiliki jaringan, sekarang kita mau datang ke pinjam ke bank aja, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Toh itu juga dipersulit itu. Iya, bagi teman-teman sudah terkenal gampang. Tapi bagi teman-teman yang mohon maaf nih, seperti yang lain sulit sekali. Ya, itu teman-teman. Jadi mohon maaf hari ini bukannya bagaimana, saya hanya mengklarifikasi beberapa orang yang kadang-kadang nyinyir gitu. Tetapi saya juga berusaha di lahan ini, di samping nanti kita belikan pupuk yang mahal-mahal itu, kita juga selalu ingin berinovasi. Ini teman-teman. Jadi kita buatkan galian ukuran 1,20 meter lebarnya, panjangnya ini sekitar 2,80 meter lah. Ini. Kita gali seperti ini. Ini untuk tandon kohe. Ya, untuk tandon kohe agar nanti kita fermentasi di sini. Jadi nanti di kisaran beberapa hari ke depan kita bisa mupuk pisang kita. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sering ngomong aneh-aneh, ya maaf nih teman-teman. Hanya kadang-kadang saya tampilkan begitu. Jadi saya mohon kepada beliau Pak Prabowo, karena hari ini Pak Prabowo ini kelihatannya jadi teman-teman. Ya berharaplah mudah-mudahan petani diperhatikan. Jadi jangan hanya mempertimbangkan nanti pupuk itu dibuat yang kaya-kaya ya. Tapi mohon pikirkan juga bagi orang yang petani kecil. Kalau dipersulit, masa sih pupuk hanya dapat 30 kilo itu gimana lah nyebar lur. Saya sering mengajak teman-teman untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya, untuk bersuara. Tapi teman-teman tidak ada yang mau diajak bersuara. Karena repot petani ini, diajak berjuang bersama sulit. Beda dengan tenaga migran, aliansi buruh gitu. Jadi ini yang cukup sulit. Makanya jujur nih teman-teman, sebenarnya ya orang sih mampu sih teman-teman beli pupuk Mutiara dan sebagainya yang mahal-mahal, per kintalnya itu 1 juta lebih itu. Tapi kan kebutuhan masih banyak teman-teman. Jadi kalau ada subsidi, ya kalau memang memberatkan ya subsidinya dikurangi. Artinya dikurangi itu jangan dikurangi pupuknya, tapi harganya dinaikkan agar kita masih bisa beli. Jadi agar kita bisa beli. Jadi kita ngoyo-ngoyo nyelengi teman-teman gitu loh. Juga perlu disampaikan teman-teman, tidak semua kabupaten itu kebutuhan pupuknya sama. Kalau pagunya itu, pemerintah pagunya dibuat sama, ukurannya kalau kota Sidoarjo gitu, kan nggak butuh pupuk mas. Tapi kalau Banyuwangi jangan bilang kebutuhan pupuknya. Karena ada di sini ada jeruk, ada semangka, ada melon, ada segala macam. Itu ya. Jadi kembali nih teman-teman, mohon maaf nih, kita saking semangatnya. Jadi ini kita buat galian ini, kedalaman nanti harapan setengah meter. Kita apuk ke sini ada setengah meter agar bisa menampung lebih banyak kohe. Nah nanti rencana kita akan kita buat pupuk
cair. Jadi kita ditampung sini, tidak dibuat kering, tapi rencana saya buat cair di tempat ini. Jadi nanti kita lakukan sama-sama, nanti akan saya buatkan videonya agar teman-teman juga termotivasi, semangat begitu. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Saya mohon maaf karena saya menggali di sini, mencangkul ini alat saya untuk dongkel ini. Saya nggak pakai baju, panas teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, manakala kata-kata saya dianggap nyinyir gitu ya. Jadi teman-teman antara yang pro, antara apa, sekali lagi jangan dipandang kata-kata saya ini sebagai sesuatu, tapi mohon direnungkan ya, mohon direnungkan. Jadi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya bagi teman-teman yang pengusaha-pengusaha besar. Nggak mungkin teman-teman membeli pupuk subsidi, tetapi banyak ribuan jutaan petani di Indonesia ini yang sebenarnya membutuhkan pupuk. Jadi jangan dikurangi jumlah pupuknya. Silahkan pupuk itu dinaikkan, berapapun dinaikkan, yang penting pupuknya itu ada. Dari harga 125 atau 130 ya dinaikkan menjadi 150, nggak apa. Yang penting ada lur. Entah kita ngutang, entah itu bagaimana caranya mencari uang agar bisa beli pupuk, ya kita beli. Jangan seperti ini. Nah pertanyaannya, dulu aja bisa loh teman-teman, dulu aja bisa. Pupuk itu cukup untuk di Banyuwangi, karena kebutuhan Banyuwangi itu berbeda dengan kebutuhan yang lain. Dulu pupuk mau beli berapapun ada, ya kan? Kalau teman-teman ngomongin residu dan sebagainya, ya Rene lur, ngopi bareng ambek aku, ya. Memang betul kita harus meremajakan tanah, iya. Tapi kalau pupuk sulit, mau bertani jagung pusing sampean. Kalau jagung nggak di N itu pusing ya. Ya, itu contoh teman-teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang tidak pro dengan kata saya mohon maaf. Saya hanya mengklarifikasi. Kalau teman-teman tidak pro dengan saya, di chat WA dan sebagainya. Terima kasih. Salam semangat dari Tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Besok saya tunjukkan beber plastiknya dan sebagainya teman-teman ya. Ini masih menggali dulu. Semangatnya begitu. Terima kasih. Salam semangat dari Tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.